Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mulyani Siregar, saya dari kelas 11 IP 1. Saya akan mempresentasikan tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan Gross National Product. Jika dirumuskan yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun berjalan dikurang GNP tahun sebelumnya dibagi GNP tahun sebelumnya dikali 100%. Teori pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ditemukan oleh beberapa ahli berikut. Yang pertama yaitu Werner Sombart pada tahun 1983 sampai 1947. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu yang pertama perekonomian tertutup, yang kedua kerajinan dan pertukangan, yang ketiga serta kapitalis. Masa perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan manusia hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, setiap individu berperan sebagai produsen sekaligus berperan sebagai konsumen. Dan yang ketiga yaitu belum terjadi pertukaran barang dan jasa. Masa kerajinan dan pertukangan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan manusia. Yang kedua, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang ketiga, timbul pertukaran barang dan jasa. Yang keempat, pertukaran belum didasari oleh motif memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu masa kapitalis. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi 4 masa yaitu tingkat prakapitalis. Yang kedua, tingkat kapitalis. Yang ketiga tingkat kapitalisme raya, dan yang keempat tingkat kapitalisme akhir. Yang kedua menurut Friedrich List pada tahun 1789 sampai 1846. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat menjadi 4 tahap yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa pemburu dan pengembaraan. Yang kedua, masa berternak dan bertani. Yang ketiga masa bertani dan kerajinan. Dan yang keempat yaitu masa kerajinan, industri, perdagangan. Yang ketiga menurut Karl Buscher. Menurut Karl Buscher, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa rumah tangga tertutup. Yang kedua, masa rumah tangga kota. Yang ketiga, masa rumah tangga bangsa.
Yang keempat, masa rumah tangga dunia. Yang keempat, menurut Walt Whitman Rostov mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth. Terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri berikut, yaitu masyarakat memiliki struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas. Yang kedua, belum ada ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu masyarakat prakondisi periode lepas landas. Yang ketiga, periode lepas landas. Yang keempat gerak menuju kedewasaan. Yang kelima, tingkat konsumsi tinggi. Teori klasik dan neoklasik. Teori klasik menurut David Ricardo. David Ricardo berpendapat faktor pertumbuhan penduduk yang semakin sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan tenaga kerja melimpah. Yang kedua, menurut Adam Smith. Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada pertambahan penduduk. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu sebagai berikut. Pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, luas tanah dan kekayaan alam. Yang ketiga, tingkat teknologi yang digunakan. Dan yang keempat, jumlah stok barang-barang modal. Yang kedua, teori neoklasik. Teori ini beranggapan modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Harold Domar. Teori selanjutnya dikemukakan oleh Robert Solow. Robert Solow berpendapat pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.